Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 atau pada tanggal 18 Adar 5781 yang merupakan terus saudaraku renungan kita, pembacaan Torah kita diambil dari kitab Keluaran atau kitab Semot 32 ayat 7 sampai 9 yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan, dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkurban kepadanya dan berkata, inilah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, ini adalah di mana peristiwa saat Mose naik ke Gunung Sinai, saudaraku, selama 40 hari 40 malam. Dan melihat hal itu, tidak ada pemimpin, dalam hal ini Mose, sehingga bangsa Israel goyang, saudaraku. Mereka merasa kehilangan kepemimpinan dan mereka mendesak kepada Harun untuk membuat suatu patung, saudara, sesuatu ilah-ilah yang mereka tuntut, saudaraku, untuk dapat mereka lakukan penyembahan karena tidak ada yang memimpin mereka. Akhirnya Harun memerintahkan untuk seluruh anak perempuan juga, baik anak-anak maupun ibu dan laki-laki yang memiliki emas semua dikumpulkan, dan mereka meleburnya membuat patung tuangan anak lembu emas. Dan dia mengatakan, inilah ilah-ilah yang membebaskan kita dari Mesir, saudaraku. Hal ini Bapak Yahweh mengetahui, dan ini merupakan sesuatu hal kekejian. Mereka melakukan menyembah dan memberikan korban kepada patung lembu emas ini, saudaraku. Saudaraku, hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Di sini dikatakan begitu cepat mereka berubah, saudaraku. Seluruh Bani Israel begitu cepat, padahal dia melihat bagaimana penyertaan Bapa Yahweh di dalam menyertai mereka dalam perjalanan, baik saat mereka dikeluarkan dari Mesir, bahkan dalam perjalanannya, saudaraku, bagaimana mereka juga saat di Gunung Sinai, Bapak Yahweh berbicara langsung, bersuara langsung, gunung bergetar, saudaraku, petir menyambar-nyambar, sangkakala berbunyi, sesuatu spektakuler yang sudah mereka rasakan, mereka lihat dan mereka merasakan langsung, saudaraku. Namun saat Mose tidak ada, sang pemimpin tidak ada, mereka akhirnya melakukan hal yang tidak berkenan sesuai dengan jalan dan perintah Bapa Yahweh. Saudaraku, ini menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan iman kita di saat ini, saudaraku. Di dalam kita menjalani pertumbuhan iman kita, terkadang kita melihat kepada sosok manusianya, kita melihat kepada tokoh-tokohnya, saudaraku. Kita melihat kepada gembalanya, kita melihat kepada pendetanya, saudaraku. Saudaraku, hal ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam iman percaya kita. Memang gembala atau pengerja atau pendeta itu memang dipakai, saudaraku, untuk menyampaikan dafar Elohim, untuk kita menguatkan kita lewat tokoh-tokoh ini, saudaraku. Namun ini bukan menjadi sesuatu hal yang menjadi harapan kita, tokoh-tokoh ini, saudaraku. Kita bersyukur kita adanya gembala, tokoh atau pengerja yang memiliki karismatik. Namun kita harus bisa menangkap bahwa gembala ataupun pengerja adalah sebagai perantara saja untuk kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Namun yang harus kita tangkap kita sebagai jemaat adalah kebesaran Bapa Yahweh, pengharapan kita kepada Bapa Yahweh yang memang sudah disampaikan lewat firman atau pengajaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh, baik itu gembala atau pendeta yang memiliki suatu hikmat untuk menyampaikan ini, saudaraku. Namun banyak hal orang melihat kepada sisi gembalanya, sisi tokohnya ini, saudaraku. Dia tidak melihat kebesaran Bapa Yahweh. Sehingga, saudaraku, saat tokoh ini melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak sedikit saja tidak berkenan, maka banyak orang
mundur diri dari ibadah dan pelayanannya saudaraku, karena dia masih mampu memahami dalam sisi manusianya saja saudaraku. Dia melihat bahwa ekspektasi dia bahwa sebagai pemimpin itu harus sesuai harapan ekspektasi dia, memiliki kemampuan yang lebih dan sebagainya. Saudaraku, gembala juga manusia, pendeta juga manusia, pengerja juga manusia. Yang perlu kita lihat, pengharapan kita hanya datang kepada Bapa Yahweh, bukan kepada manusianya. Sama seperti bangsa Israel ini saudaraku, dia melihat Musanya, dia tidak lihat bagaimana penyertaan Bapa Yahweh yang sudah mereka saksikan begitu dahsyatnya saudaraku, sehingga saat Mosenya tidak ada mereka goyang saudaraku. Jangan seperti itu saudaraku. Kalau kita lakukan seperti itu sangat rugi saudaraku. Inilah kita harus dibentuk saudaraku, bahwa kita yang harus kita lihat adalah kebesaran Bapa Yahweh. Mungkin kita kecewa kepada gembalanya, kepada pendetanya saudaraku, namun kita harus mampu saudaraku untuk bisa mengendalikan diri kita, dan kita memberi saran tentunya kepada Bapak Pendeta atau Gembala tersebut. Dan itu bisa berubah, berarti hal yang baik, dibangun kembali suatu komoditas yang baik, itu tentu lebih baik saudaraku, dan bersama-sama untuk menyembah, memuliakan Bapa Yahweh. Karena di dalam kitab Mazmur 71 ayat 5 berkata, sebab Engkaulah pengharapanku, ya Elohim Yahweh, kepercayaanku sejak masa muda. Jadi pengharapan kita hanya kepada Elohim Yahweh, bukan kepada manusia saudaraku. Sama seperti bangsa Israel, karena pengharapannya hanya kepada Mose, mereka berbalik dengan cepatnya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman, tetap kita berpengharapan kepada Bapa Yahweh, bukan kepada manusia. Sukses besar buat kita semua. Dan tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, saya berdoa dan atas otoritas Bapa Yesus semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yesus, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.